Bisnis. Oke, selamat datang dalam acara webinar nasional Inisiasi Bisnis DPP PMWI 2022. Webinar nasional Inisiasi Bisnis ini merupakan salah satu webinar yang diadakan oleh DPP PMWI atau dengan singkatan Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Wirausaha Indonesia. Acara ini dapat disaksikan melalui Zoom meeting ya. Oke, perkenalkan nama saya Triana Purnamasari sebagai moderator dalam acara di pagi hari ini. Oke, pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang dikhawatirkan oleh semua pimpinan di dunia. Semakin tinggi angka pengangguran mengakibatkan semakin menurunnya kesejahteraan masyarakat dan sebaliknya. Oke, berdasarkan data Global Entrepreneurship Index tahun 2019, Indonesia masuk peringkat ke-74 dan 137 negara. Target rasio kewirausahaan di Indonesia pada tahun 2021. Nah, pemerintah saat ini itu tengah menyusun rancangan Perpres pengembangan kewirausahaan nasional melalui penciptaan wirausaha muda atau milenial inovatif gitu guna untuk mendorong peningkatan rasio kewirausahaan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah kepada generasi milenials. Itu dibarengi dengan pembekalan kewirausahaan kepada generasi sesudahnya, yaitu generasi Z. Dalam hal ini, seorang mahasiswa merupakan the agent of change yang mampu merubah dari nasib bangsa ini. Melihat dari permasalahan di atas, kami di sini DPP PMWI, sebelumnya PMWI ini merupakan alumni dari KBMI atau yang untuk tahun ini itu P2MW ya. Jadi kami merupakan suatu komunitas alumni program P2MW maupun KBMI. Itu dalam hal ini kami itu berinisiasi untuk mengadakan workshop kewirausahaan dengan tema terbentuknya jiwa kewirausahaan generasi milenials yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Oke, untuk selanjutnya sambutan pembukaan secara resmi akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP PMWI kepada Kak Malik. Apakah ada di Zoom? Oke, berhubung Kak Malik masih terkendala sinyal, di sini pembukaannya akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan kepada Kak Raffi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Apakah suara saya terdengar? Ya Kak, terdengar Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi rekan-rekan peserta webinar nasional PMWI. Dalam kali ini, pagi ini kita akan melaksanakan webinar nasional dengan tema Teknik Jitu Analisis Ide Bisnis yang akan dibawakan oleh pemateri kita, Bapak Jacob Win. Beliau adalah salah satu tim kewirausahaan dari Kemendikbudristek. Teman-teman di sini bisa mengikuti materi beliau kali ini dengan seksama karena materi-materi dari beliau sangat berbobot. Jadi teman-teman yang ingin mempunyai bisnis dan hanya berupa ide bisnis, itu teman-teman bisa mengikuti kegiatan webinar kali ini dan nanti bisa diimplementasikan ide bisnis teman-teman tadi melalui ide-ide yang disampaikan sama Pak Jacob. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan untuk webinar nasional pada pagi ini. Resmi saya buka. Demikian sambutan dari saya selaku Ketua Pelaksana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Raffi yang telah memberikan sambutan, arahan sekaligus membuka dalam acara webinar nasional di pagi hari ini. Oke, selanjutnya acara kali ini akan diisi oleh profesional business coach, CEO Wahana Integra Nusantara, tim kewirausahaan Kemendikbudristek, Bapak Jacob Wik. Selamat pagi, Bapak.
Halo, selamat pagi. Halo, ya bagaimana kabarnya Bapak di Blitar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah. Oke, eh, dalam di pagi hari ini, bagi peserta yang mohon untuk unmute ya, bagi peserta yang tidak Cuma yang ini aja yang belum di. Oke, mohon maaf terkendala tadi. Oke, Bapak Jacob ini yang nantinya itu akan menyampaikan materi dan juga berdiskusi nih berbagai pengalaman gitu terkait dengan tema. Nah, terutama nih bagi kawan-kawan semuanya yang ingin memulai bisnis, bisa nih nanti sharing-sharing dengan Bapak Jacob. Nanti juga bisa nih spill terkait P2MB 2023 gitu. Nah, untuk selanjutnya saya di sini akan membacakan biodata dari Bapak Jacob. Mungkin bisa untuk di-share terkait biodatanya. Oke, di sini saya akan membacakan saja ya biodata dari Bapak Jacob. Bapak Jacob ini merupakan komisaris PT Wahana Integra Nusantara. Selanjutnya Bapak Jacob ini merupakan komisaris PT Adikarya Pesona Intinusa. Dan yang ketiga yakni merupakan Associate Certificate Coach atau International Coaching Federation. Selanjutnya beliau merupakan profesional mentor dan coaching at Catalyst. Dan selanjutnya beliau juga merupakan associate coach at Vice Coach dan selanjutnya beliau merupakan master mentor sigap UMKM Kemenkop UMKM dan beliau juga merupakan instruktur nasional program guru penggerak dan juga pengajar praktik. Di sini beliau juga merupakan salah satu dari tim kewirausahaan digital mahasiswa Indonesia Kemendikbudristek dan juga beliau merupakan konsultan inkubasi bisnis. Beliau juga merupakan kepala divisi inkubasi dan mentoring Indonesian Startup Founder dan beliau merupakan ketua umum Katalisator Bisnis Indonesia. Lalu untuk sertifikat yang beliau punya, yang pertama yakni Certificate Business Coach Approved by ICV. Terus yang kedua, beliau merupakan punya sertifikat professional coach approved by ICV. Lalu yang ketiga, certificate NLP coach approved by NCA. Lalu yang keempat, beliau mempunyai sertifikat professional mentor dan masih banyak sertifikat yang beliau miliki. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Jacob untuk menyampaikan materi. Untuk materi kali ini kurang lebih 1 jam nih Bapak. Lalu untuk kawan-kawan yang ingin memberikan pertanyaan nanti bisa untuk komentar di kolom chat. Begitu. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Jacob. Oke, terima kasih Kak Triana Purnama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk teman-teman semua. Pagi ini senang banget ya bisa hadir di webinarnya PMWI ya. Ini salah satu perhimpunan yang luar biasa yang isinya adalah orang-orang hebat, tidak hanya calon wirausahawan ya, tapi malah juga sudah jadi wirausaha. Buktinya apa? Buktinya teman-teman adalah alumni-alumni dari KBMI maupun ASMI ya, yang tahun-tahun kemarin ya. Kemudian nanti yang di tahun kemarin namanya berubah menjadi P2MW dan IBDM ya. Dan insya Allah tahun ini P2MW masih tetap ada, kemudian yang digital juga masih tetap ada gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Dan justru teman-teman yang kemarin sudah sukses ya,
Insya Allah nanti bisa menularkan kepada adik-adiknya, bisa mulai memotivasi adik-adiknya juga. Oke, kurang lebih 1 jam ini ya kita akan ngobrolin tentang ide bisnis gitu. Nah, berkaitan dengan ide bisnis nanti salah satu penyaluran dari ide bisnisnya teman-teman ya itu bisa melalui P2MW nantinya teman-teman. Oke, saya izin share screen. Oke, bentar ya. Oke, teman-teman. Nah, materi pagi ini, teman-teman, kita akan lebih banyak ngobrolin tentang ideasi, gitu ya. Kita banyak ngobrolin tentang ideasi, kemudian bagaimana sih untuk melihat nih apakah ide kita itu udah layak untuk kita wujudkan jadi sebuah produk atau masih belum nih, teman-teman. Nah, ini ya. Hal yang perlu untuk kita cermati, teman-teman. Nah, ini sedikit tentang saya. Tadi sudah disampaikan ya oleh Kak Triana. Oke, saya langsung saja, teman-teman. Jadi dari apa yang saya miliki ya, baik itu pengalaman maupun pengetahuan yang saya miliki, hari ini akan saya dedikasikan buat teman-teman. Ya, semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua, bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan motivasi gitu ya, bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman ya, dan semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil dan menjadi lebih sukses dibanding sebelumnya, teman-teman. Oke, nah karena ini diinisiasi oleh PMWI ya, diinisiasi oleh PMWI, kemudian memang ini adalah ide dasarnya nih ya dari teman-teman PMWI itu adalah waktu itu nyampein ke saya, Kak Win, gimana kalau misalnya kita bikin webinar gitu ya, supaya itu bisa menjadi salah satu motivasi nih, supaya teman-teman nanti itu banyak yang kepingin untuk ikutan P2MW yang tahun 2023 gitu ya. Karena kesuksesan dari P2MW ini di tahun-tahun yang lalu gitu ya, harapannya adalah di tahun 2023 ini akan menjadi lebih banyak lagi yang ikut gitu. Dan ini saya selalu siap support untuk teman-teman ya, jadi nggak usah sungkan kalau misalnya ada yang butuh disupport gitu ya. Dan P2MW ini memang yang untuk tahun 2023 teman-teman ya, insya Allah tidak lama lagi akan di launching gitu. Nah, ini hal yang bagus sekali, inisiatif yang bagus sekali dari teman-teman PMWI gitu ya. Yuk bagaimana kita bisa menyiapkan nih ide-ide bisnisnya seperti apa gitu. Yang sudah punya ide bisnis supaya bisa lebih kuat lagi ide bisnisnya, yang belum punya ide bisnis semoga bisa mendapatkan pencerahan dan nantinya bisa mengikuti P2MW. Kalau yang sudah pernah ikut P2MW gimana gitu. Nah, untuk teman-teman yang ada di PMWI tentunya sekarang masih punya adik tingkat yang banyak banget ya. Dan adik tingkat ini ya yang di bawah semester 7 ya, kalau yang tahun lalu gitu ya, acuannya di tahun lalu kita acuan persyaratannya ada di bawah semester 7 ya. Nah, tentunya masih banyak adik tingkat dan teman-teman yang sekarang sudah ada di PMWI dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk ikut P2MW mungkin bisa menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang lain, bahkan bisa benar-benar untuk memperbesar bisnisnya. Dan juga teman-teman ini diharapkan gitu ya, yang ada di PMWI ini bisa menjadi mentor-mentor nih buat teman-teman kalian, buat teman-teman yang masih di bawah semester 7 gitu ya, yang ingin ikut P2MW nanti di tahun 2023 teman-teman gitu ya. Jadi kita tetap acuannya masih yang P2MW 2022 gitu, karena P2MW yang 2023 masih menunggu untuk di launching teman-teman gitu. Tapi ini keren banget ya inisiatifnya, jadi memang dituliskan Road to P2MW 2023 gitu ya. Ini inisiatif yang keren teman-teman, jadi mempersiapkan ya idenya mau seperti apa gitu. Oke, nah untuk yang masih belum tahu nih P2MW ya, P2MW itu apaan sih gitu ya. Nah ini bisa dicek di websitenya ya, di website P2MW teman-teman. Jadi intinya adalah P2MW itu adalah program pembinaan mahasiswa wirausaha gitu ya. Jadi P2MW ini adalah program pengembangan usaha yang memang diperuntukkan untuk mahasiswa gitu.
Mas Min, kalau saya udah bukan mahasiswa, udah alumni gimana? Nah, mohon maaf, kalau yang sudah alumni bisa menjadi mentor-mentor untuk adik-adiknya nih, gitu ya. Jadi memang untuk teman-teman yang mahasiswa dan memiliki usaha. Nah, nantinya kalau kita mengacu nih ya dari websitenya P2MW gitu ya, teman-teman bisa baca di sana bahwa P2MW ini memang melakukan pendampingan gitu. Jadi teman-teman yang masih punya ide bisnis, kemudian sudah mulai jalan bisnisnya, teman-teman udah mulai bisa mempertajam idenya, menyiapkan idenya untuk ikutan P2MW, teman-teman. Jadi harapannya adalah di 2023 ini akan semakin banyak mahasiswa yang ikut program P2MW dan juga menjadi wirausaha baru di 2023. Nah, kemudian targetnya apa sih gitu ya? Tujuannya apa gitu ya P2MW ini? Ya, jadi P2MW ini tujuannya adalah peningkatan. Ada yang bocor kayaknya. Oke. Mungkin bisa di mute Kak Faikatun Nisa. Oke, terima kasih. Nah, jadi tujuan dari P2MW ini teman-teman adalah peningkatan jumlah mahasiswa wirausaha. Ya, jadi diharapkan nanti di tahun 2024 gitu ya, kita benar-benar bisa mensupport Indonesia gitu ya, bisa berpartisipasi, bisa menjadi bagian dari wirausaha Indonesia gitu. Di mana targetnya adalah 4% ya dari ini, minimal target minimalnya itu 4% dari jumlah penduduk, teman-teman. Itu adalah target wirausaha. Jadi harapannya teman-teman mahasiswa nanti menjadi bagian dari itu gitu ya. Nah, teman-teman, selain itu ada penguatan pembinaan kewirausahaan di perguruan tinggi. Ya, jadi P2MW ini nantinya ya diharapkan memang pembinaan kewirausahaan di perguruan tinggi itu menjadi semakin kuat, teman-teman. Gitu. Jadi tidak hanya dibina oleh oleh dosen-dosen KWU, tetapi juga ada mentor-mentor dari luar, bahkan mungkin bisa ada coach gitu ya, ada proses coachingnya gitu, dan juga pendamping-pendamping KWU itu akan bisa menjadi lebih powerful lagi, ya, bisa menjadi lebih lebih hebat lagi dalam memberikan materi-materi KWU, dan tentunya tidak hanya materi-materi yang sifatnya teoritis, teman-teman, gitu ya, tetapi materi-materi yang walaupun itu diberikan di mata kuliah, tetapi itu bisa benar-benar diterapkan menjadi sebuah bisnis, ya, karena bisnis itu bukan hanya teori, ya, bisnis itu juga skill, bisnis itu juga mindset, gitu ya. Jadi tidak cukup hanya dengan teori, teman-teman, tetapi memang harus teman-teman mempraktekkan ilmu-ilmu bisnis teman-teman menjadi sebuah bisnis yang nyata gitu ya. Nah, terus apalagi ternyata tidak hanya itu, teman-teman, tetapi diharapkan juga akan ada penguatan ekosistem kewirausahaan gitu ya. Jadi kalau namanya ekosistem ya nggak cuman dari satu aspek aja, misalnya nih aspek kewirausahaan doang gitu, enggak gitu ya, aspek di kuliah aja enggak, tapi memang harus ada aspek-aspek pendukungnya ya, aspek-aspek jejaring ya, kemudian aspek-aspek pembinanya itu juga harus ada, teman-teman. Ya, terutama aspek jejaring ini yang penting banget. Dan melalui program P2MW baik yang tahun lalu gitu ya, itu sudah mengarah kepada penguatan ekosistem, dan kita harapkan di 2023 dan kedepannya akan menjadi semakin kuat lagi ekosistem kewirausahaan di perguruan tinggi, dan inilah yang akan disupport melalui program P2MW oleh Belmawa, teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin bisnis nih ya, kita ngomongin ide gitu ya, kita ngomongin ide. Nah, hendaknya nih teman-teman, kita harus berpikir ya tentang ngapain sih kita mau berbisnis gitu ya. Nah, ini saya ambil dari bukunya Stephen Covey nih, teman-teman ya. Kebenaran saya suka baca, dan ini buku ini udah buku lama, tapi menjadi salah satu dalam tanda petik nih ya, kitab suci saya untuk dunia bisnis nih, teman-teman.
Ya, judulnya Seven Habits of Highly Effective People. Jadi dia berupaya untuk memberikan wawasan tentang bagaimana sih mindset kita, bagaimana kita bisa punya habit yang optimal, teman-teman. Dan salah satunya adalah di situ dikatakan bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita memulai sesuatu gitu ya, maka kita harus berpikir dari akhir, teman-teman. Jadi tidak berpikir tentang oke, saya mau bikin sesuatu, tetapi saya mau bikin sesuatu yang seperti apa gitu. Nah, kalau teman-teman membangun bisnis gitu ya, biasanya kalau saya melakukan coaching nih teman-teman, pertanyaan awal saya adalah oke, apa sih yang melatar belakangi Anda kepingin bikin bisnis gitu. Nah, selain itu pasti saya akan tanyakan, oke, bagaimana Anda melihat gitu ya, bisnis Anda 10 tahun ke depan? Loh, mulai aja belum kok harus mikirin 10 tahun ke depan gitu. Ya banyak yang akhirnya nanya. Ya. Nah, idealnya gini teman-teman. Dalam melakukan sesuatu, kalau kita nggak punya tujuan itu repot gitu ya. Ya kita mau jalan kemana gitu. Sama halnya dengan gini nih teman-teman. Kalau teman-teman mau naik ojek online gitu ya, maka waktu teman-teman buka aplikasi, yang pertama kali ditanyakan adalah apa coba? Tujuannya mau kemana gitu ya. Barulah ditanya Anda mau dijemput di mana gitu. Nah itu hal yang keren banget. Artinya kita tahu kita mau ngapain dan kita tahu kita mau bikin apa, teman-teman. Ya. Kalau ditanya nih, saya mau bikin bisnis apa? Ya udah jalanin aja dulu gitu. Nah itu repot ya. Bisnis makanan deh. Oke, terus 10 tahun ke depan maunya kayak apa ya? Nggak tahu. Yang penting jalanin dulu apa katanya nanti gitu ya. Nah, percaya tentang rezeki itu boleh, teman-teman ya. Percaya bahwa rezeki itu memang sudah jadi hak kita, itu boleh, teman-teman. Tetapi yang perlu diingat adalah manusia itu juga perlu untuk berupaya dan berencana, teman-teman. Hasil akhirnya sih emang serahkan kepada Tuhan gitu ya. Tetapi rencana itu penting banget, teman-teman. Ya. Gitu. Kita diberikan akal supaya apa? Supaya kita mampu untuk berpikir, dan salah satu bagian dari berpikir adalah merencanakan sesuatu. Itu yang keren gitu ya. Nah, maka kita harus mikir nih teman-teman, kita ini bisnisnya ke depan mau jadi seperti apa gitu ya. Nah, maka itu penting banget untuk teman-teman pikirin. Kalau saya mau bangun sebuah bisnis gitu ya, udah teman-teman pejamkan mata gitu ya. Kalau di workshop enak nih, kalau di workshop luring itu enak ya. Saya akan minta teman-teman pejamkan mata, kemudian oke, teman-teman bayangin nih, ya, bisnisnya teman-teman akan jadi seperti apa. Atau bayangin gitu ya, 10 tahun lagi, 10 tahun dari sekarang kehidupan kalian tuh jadi seperti apa sih gitu. Ya, kalian bayangin sampai detail banget. Nah, itulah yang nanti akan jadi tujuannya teman-teman, terutama di dalam merealisasikan itu. Jadi ditarik mundur teman-teman, bukan kita maju terus, tapi kita pikirin, kemudian kita tarik mundur gitu ya, barulah di sana kita munculkan strategi-strategi, kita munculkan rencana-rencana untuk bisa mencapai tujuannya. Jadi jelas tujuannya teman-teman. Kalau mau nge-build bisnis seperti ini, gitu. Oke, nah 3 hal yang harus ada di kepala kita kalau kita mau membangun bisnis, dan ini juga yang ada di kepala investor gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau sudah mulai berpikir nih, Mas Win bisnis saya udah maju, Mas Win bisnis saya sudah mulai menghasilkan, tapi saya mau bikin lebih gede lagi, saya nggak punya uang gitu ya. Kalau saya cuman berupaya dari profit yang saya dapat, lama banget Mas Win, saya butuh investasi nih, saya butuh duit cepet, saya butuh fresh money supaya bisa lebih gede lagi, saya butuh investor. Nah, sebelum teman-teman pitching di depan investor gitu ya, sebelum teman-teman ngomong ke investor, ngomong ke orang lain ya, terutama juga kalau teman-teman mau berkolaborasi dengan orang lain, teman-teman. Teman-teman mau membangun bisnis ya dengan berkolaborasi gitu ya. Itu salah satu hal yang saya paling suka gitu. Di dalam hampir semua bisnis saya tidak melibatkan investor di tahap awal, teman-teman ya. Jadi untuk tahap-tahap awal gitu saya lebih senang untuk berkolaborasi ya. Sampai dengan saat ini saya belum membutuhkan investor, tapi nanti kalau suatu saat memang dibutuhkan, saya juga pasti cari investor gitu ya. Jadi teman-teman perlu sadari bahwa mencari investor itu bukan goal bisnis, teman-teman ya.
bukan goal bisnis. Ya, jadi akan lebih keren kalau misalnya teman-teman bisa berkolaborasi gitu ya. Di PMWI ini ya, saya sempat ngobrol nih dengan Pak Ketua gitu ya, dan teman-teman pengurus DPP yang lain, bahwa di PMWI ini sudah banyak yang bisnisnya itu running ya. Hasil dari KBMI, hasil dari IWDM gitu ya. Itu sudah banyak yang bisnisnya beneran running ya. Nah, inilah yang akhirnya teman-teman bisa gunakan untuk kolaborasi. Tapi yang ada di kepala orang yang teman-teman ajak kolaborasi, apa yang ada di kepala investor dan ada di dalam pikiran para wirausahawan teman-teman. Ya, itu ya 3 hal ini. Yang pertama adalah kalau kita ngomongin bisnis gitu ya, seberapa gede sih market opportunity-nya? Ya, seberapa gede peluangnya, seberapa gede pasarnya teman-teman. Gitu. Mas Win, apakah pasar memang harus gede gitu ya? Nah, kebayangkan kalau teman-teman sekarang bikin sesuatu yang pasarnya itu kecil banget, ya berarti yang mau beli cuma orang-orang segitu gitu ya. Mas Win, pasar saya itu cuma sekitar 1.000 orang gitu. Dibandingin dengan, pasar saya ada seluruh masyarakat Indonesia gitu ya, 200 juta orang ya, pasti akan lebih powerful, akan lebih menjanjikan hasilnya kalau pasar kita gede teman-teman. Lah, Mas Win, kalau berarti pasar kita kecil, nggak bisa dong. Nah, itu namanya niche market, teman-teman ya. Itu beda lagi nanti caranya gitu ya. Tapi yang penting adalah teman-teman tahu gitu ya, berapa gede marketnya teman-teman. Jangan sampai teman-teman nggak tahu marketnya gitu ya. Nah, tapi saya yakin kalau teman-teman udah alumni-alumni IWDM, alumni-alumni KBMI gitu ya, alumni P2MB, udah pastilah masalah market ini udah pasti dilakukan riset. Kenapa? Ya karena salah satu persyaratan untuk dulu teman-teman ikut KBMI, IWDM, P2MB adalah mengukur market teman-teman. Ya, jadi saya yakin teman-teman pasti sudah paham ini gitu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sih bisnisnya teman-teman itu bisa mencetak uang. Ya. Kenapa? Karena inti dari bisnis itu adalah transaksi, teman-teman. Nah, transaksi itu berarti apa? Teman-teman jual produk gitu ya, kemudian customer teman-teman ya atau market teman-teman menyerap produknya dan menukar itu dengan uang teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman bisa menghasilkan uang? Ya dari jualan Mas Win, oke ya. Tapi sebenarnya ada banyak banget cara untuk mendapatkan uang teman-teman. Tidak hanya dari tidak hanya dari menjual produk kita aja, tapi ada banyak ya. Itulah yang disebut dengan revenue stream kalau teman-teman masih ingat tentang revenue stream gitu ya. Oke. Bentar. Nah, selain itu ya teman-teman harus paham juga tentang bagaimana teman-teman itu bisa survive teman-teman. Ya. Bisa survive. Kenapa? Karena bisnis yang dibangun ya, tentunya teman-teman tidak mau bisnis yang dibangun itu sekarang dibangun besok rontok teman-teman. Kenapa? Ya karena buat apa kalau kita membangun bisnis tapi kita nggak punya planning jangka panjang teman-teman. Dan tentunya teman-teman kalau membangun bisnis kepinginnya adalah bisnis itu bertahan lama gitu ya. Bahkan tidak hanya bertahan tetapi mampu untuk menjadi lebih besar gitu. Maaf kayaknya ada yang bocor mikrofonnya. Kak Misna minta tolong atau mungkin dari panitia atau co-host ya bisa untuk mute ini. Oke, terima kasih. Nah, jadi teman-teman 3 hal inilah yang teman-teman harus miliki di mindset teman-teman gitu ya. Kalau mau membangun bisnis seberapa gede marketnya gitu. Kemudian bagaimana teman-teman bisa mencetak uang. Mas Bin kalau sociopreneur gimana? Ya sama aja gitu ya. Sociopreneur jangan dipikirkan bahwa sociopreneur tidak butuh duit, sociopreneur juga butuh duit teman-teman gitu ya. Jadi tetap harus berpikir duitnya dapat dari mana. Dan jangan berpikir dapat duitnya dari hibah ya teman-teman ya gitu. Kita ini entrepreneur bukan hibahpreneur teman-teman. Kalaupun kita mendapatkan hibah teman-teman, kita mendapatkan bantuan dalam bentuk uang, maka itu sepenuhnya digunakan untuk
membesarkan bisnis kita, menjadi stimulus untuk bisnis kita. Ya, jangan dimasukkan sebagai revenue, teman-teman. Ya, gitu. Jadi dapat duitnya jangan dari situ. Ya. Intinya adalah bagaimana kita mendapatkan duit itu secara reguler, teman-teman. Ya, itu adalah cara mendapatkan duit secara reguler. Jadi bukannya dalam bentuk hibah gitu-gitu itu jangan dimasukkan ya sebagai revenue generator, teman-teman. Oke, nah balik lagi kalau kita tadi ngomongin tentang customer gitu ya, ini yang mulai bergeser, teman-teman. Kalau dulu-dulu ya kita banyak diajari bahwa kita harus memuaskan konsumen. Ya. Mungkin itu dulu berhasil, teman-teman. Tapi kalau zaman sekarang ini sudah eranya digital gitu ya, maka kita sudah harus mulai mikir tidak hanya membahagiakan, tidak hanya memuaskan konsumen. Karena apa? Orang yang puas ya, begitu dia nanti ketemu lagi dengan orang lain gitu ya, yang dia bisa memberikan kepuasan yang sama atau kepuasan yang sedikit lebih ya, maka dia akan berpindah, teman-teman. Gitu. Nah, makanya kalau sekarang sudah bergeser ya. Sekarang tidak hanya memuaskan konsumen, tetapi kita harus mampu membahagiakan konsumen, teman-teman. Kenapa? Karena aspek emosional itu bisa melekat lebih kuat. Dan aspek emosional itu, teman-teman ya, dia bisa membuat orang menjadi sangat loyal. Udah gini deh, yang gampang ya. Teman-teman tentunya punya pacar gitu ya. Nah, atau memang masih mau nyari pacar gitu. Nah, gampangnya gini nih. Kalau kita hanya sekedar bisa memuaskan, artinya kebutuhannya dia, oke, kita kasih gitu ya. Ya jangan salahin kalau ternyata terus nanti pacarnya ikut orang lain yang bisa lebih membahagiakan dia, teman-teman. Tidak hanya memuaskan tetapi membahagiakan, membuat rasa nyaman gitu ya. Itu akan lebih mengena di hati, teman-teman. Nah, sama juga kita bisa memperlakukan konsumen kita nih kayak pacar kita, teman-teman. Jadi jangan cuman kebutuhannya dikasih sehingga dia puas gitu ya. Tetapi yang lebih penting adalah dia dibahagiakan. Buatlah customer kita nyaman, teman-teman. Nah, berarti kalau kita tahu bagaimana cara menyamankan atau membahagiakan konsumen kita, gitu ya, maka kita akan punya bisnis yang dicari sama konsumen, teman-teman. Ini yang luar biasa, ya. Jadi tidak hanya kita bisa memuaskan. Yang setelah itu mereka puas selesai, tetapi kita membahagiakan sehingga mereka akan selalu mencari kita, teman-teman. Gitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa membahagiakan konsumen kita? Caranya gini, teman-teman. Jangan pernah berpikir tentang produknya, ya. Berpikirlah tentang value-nya, teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya pembeli kita, ya, konsumen kita, teman-teman, itu mereka tidak membeli produk kita, tetapi mereka membeli value kita, teman-teman. Ya. Nah, ini yang Kak Erika minta tolong untuk di-mute. Oke, thank you. Nah, harapannya adalah value yang dibeli, teman-teman, oleh konsumen kita itu bisa membahagiakan mereka, gitu ya. Nah, value ini berbeda dengan produk. Value lebih banyak ke arah apa yang didapat oleh konsumen kita, benefit gitu ya, atau manfaat gitu ya. Kemudian manfaat ini juga tidak hanya sesuatu yang bisa dinilai dengan oke, kebutuhan saya ini, kemudian dia jadi solusi selesai gitu. Banyak juga yang sekarang value itu mulai mengarah kepada emosional, teman-teman. Gitu ya. Jadi tidak hanya hal-hal yang sifatnya fungsional. Misalnya gini, saya selama ini pakai produk mesin kopi nih misalnya, ya. Kenapa? Karena kalau saya bikin kopi sendiri ribet gitu ya. Maka saya beli mesin kopi yang udah tinggal pencet tombol kopinya bisa keluar. Nah, itu fungsional tuh. Fungsionalnya apa? Memudahkan, teman-teman, ya. Menghilangkan sesuatu yang kompleks jadi lebih gampang, teman-teman. Nah, tapi kalau value kita itu sudah bisa menyentuh ke arah emosional, itu jauh lebih keren gitu ya. Jadi misalnya nih, oke, akan lebih bangga kalau saya gitu ya bisa menyajikan kopi yang enak gitu ya ke tamu saya.
dan itu dikeluarkannya dari mesin kopi misalnya. Wah, itu keren banget gitu. Jadi ada aspek kebanggaan teman-teman. Nah, itu sesuatu yang sifatnya emosional. Jadi tidak lagi fungsional tapi sudah ke aspek emosional teman-teman. Nah, itu value ya. Dan orang ya lebih mengejar sesuatu yang sifatnya emosional dibanding hanya sekedar fungsional. Contoh nih ya. Handphone Android gitu ya dibandingkan dengan handphone Apple tuh, punyanya Apple ya, iPhone misalnya gitu. Banyak orang yang membeli karena fungsi, tetapi jauh lebih banyak orang yang membeli karena gengsi ya. Dan itu memang hasil penelitian seperti itu gitu ya. Lebih banyak orang membeli karena gengsi dibanding membeli karena fungsi, teman-teman. Artinya apa? Mereka rela bayar mahal untuk gengsi gitu ya. Itu ya, jadi value itu penting banget teman-teman. Nah, ini ya. Saya mau nanyain nih ya kepada teman-teman. Ini ada Tokopedia ya. Tokopedia di sini value-nya apa nih kalau dia punya tagline selalu ada selalu bisa. Yuk silakan. Satu orang nih yang berkenan untuk raise hand ya. Kak Triana, halo. Ya. Halo Kak. Kak Triana, Iya. saya boleh ini nggak? Saya boleh request nggak, Kak Triana? Iya, boleh Pak. Oke, saya minta izin, Kak Triana, saya mau bagi-bagi saldo digital, boleh nggak? Boleh banget Kak. Boleh ya, oke. Nah kalau Iya. gitu nanti saya akan serahkan kepada panitia ya untuk menentukan siapa ya yang berhak untuk dapat itu. Mungkin salah satu indikatornya nanti adalah siapa yang paling aktif gitu ya, Kak Triana ya. Iya Pak, siap. Oke, yuk teman-teman, silakan teman-teman yang ada di sini, siapa yang berkenan untuk mencoba menjawab nih? Ya, menurut teman-teman apa value-nya Tokopedia, teman-teman? Ya, tagline-nya dia selalu ada, selalu bisa. Nah, berarti value-nya dia apa? Apa yang ingin dia berikan kepada konsumennya, teman-teman? Yuk, silakan. Oke, dari teman-teman peserta. Oke, silakan. Siapa? Febriansa Pak dari Universitas PGRI Palembang. Oke, silakan Mas. Menurut Anda? Menurut saya Tokped marketnya mulai dari harga yang bersaing sama kompetitor, barang yang selalu ada, dan jaminannya kalau barang yang kita cari nggak ada atau selisih harganya ini gratis dibikinnya. Itu yang bikin value Tokopedia bisa bersaing sama Orange. Oke, thank you. Dengan Kak siapa ini? Febriansa Pak. Febriansa. Oke, Kak Triana tolong dicatat ya. Iya Pak, ya nggak nyatet soalnya. Oke, thank you. Nah, jadi seperti yang disampaikan Kak Febriansa tadi ya, Tokopedia value-nya kalau kita lihat selalu ada, selalu bisa. Dia selalu ingin memberikan jaminan dalam tanda petik gitu ya, memberikan jaminan bahwa Tokopedia akan selalu berkomitmen untuk apapun yang dicari oleh konsumen itu selalu ada di mereka dan juga selalu bisa. Artinya Anda mau bayar pakai cara apapun, kami usahakan untuk selalu bisa. Anda minta apapun, kami usahakan untuk selalu bisa gitu. Oke, keren. Oke, yang berikutnya nih Gojek ya. Kalau Gojek nih salah satu tagline-nya dia adalah pasti ada jalan gitu. Oke, siapa yang berkenan untuk sharing-sharing nih? Menurut teman-teman apa value-nya Gojek? Ya. Apa yang ditawarkan Gojek kepada konsumen nih? Nilai ini ya, nilai manfaat apa yang ditawarkan? Yang justru, oke, silakan. Siapa nih? Saya Daniel Christmas dari Institut Teknologi Telkom. Value-nya Gojek itu membuat pelanggan lebih praktis dan lebih mudah dalam bertransaksi, lalu memberikan kemudahan pada tren teknologi aplikasi Gojek, lalu memberikan kenyamanan bagi penumpangnya saat berkendara. Oke, thank you Kak Daniel. Nah, saya sepakat dengan Kak Daniel ya. Jadi Gojek memang memberikan value-value yang disampaikan Kak Daniel tadi. Dan gampangnya nih Gojek itu memberikan jaminan, oke, Anda kesulitan apapun gitu ya, Gojek akan bisa menjadi solusinya. Pasti ada jalan deh kalau pakai Gojek gitu ya.
Tidak hanya jalan dalam artian fisik ya. Wah, ini kalau lewat sana nggak bisa berarti ada jalan lain. Tidak hanya jalan fisik seperti itu, tetapi apa yang dibutuhkan oleh konsumennya, Gojek bisa menyediakan. Konsumen butuh kendaraan untuk sampai ke satu tujuan, Gojek bisa sediain. Kemudian butuh makanan, Gojek bisa sediain gitu ya. Dan buntu tuh, mereka udah buntu ya. Nah, ini yang diserang sama Gojek itu adalah pain dari konsumennya, teman-teman. Ini yang luar biasa ya. Pasti ada jalan. Artinya yang disasar sama Gojek itu tidak hanya orang-orang yang butuh sesuatu, tetapi orang-orang yang mereka sudah buntu gitu ya. Udah nggak tahu harus gimana, Gojek memberikan satu solusi. Nah, itu tagline dari Gojek ya, value yang diberikan oleh Gojek ya. Oke, itu hal-hal yang bisa jadi contoh teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus punya value. Kenapa? Karena teman-teman satu value aja ya, dia bisa memunculkan banyak produk ya. Value-nya adalah kami bisa menyelesaikan permasalahan lifestyle Anda. Wah, itu satu value gitu ya. Value-nya menyelesaikan permasalahan lifestyle atau meningkatkan gengsi misalnya ya. Kami value kami adalah meningkatkan gengsi konsumen. Udah, itu ada banyak produk di situ ya. Misalnya produk fashion yang branded. Kemudian teman-teman bisa memberikan tidak hanya produk fashionnya, tapi teman-teman bisa membuat pelatihan untuk bagaimana meningkatkan nilai ya dari si konsumen, misalnya pelatihan tentang bagaimana table manner ya, bagaimana cara makan, bagaimana cara bergaul, bagaimana cara berpikir. Wah, itu keren banget. Cuman dari satu value ya. Gitu. Itu ada banyak banget yang bisa ditawarkan hanya untuk meningkatkan gengsi, teman-teman. Itu keren banget. Nah, jadi value itu munculnya dari mana? Gimana kalau kita mau meng-create value nih, teman-teman? Ya. Yang pertama adalah teman-teman harus peka. Teman-teman harus mulai mencari gitu ya, masalah atau keluhan konsumen dengan produk sejenis yang ada di luar gitu. Ya. Jadi tentunya kalau teman-teman membuat sebuah produk ya, teman-teman punya ide bisnis, kemudian teman-teman punya produk, ya sebelum produk ini teman-teman munculkan, teman-teman cari tahu dulu ya, di luar sana ada nggak produk yang sejenis atau yang mirip-mirip. Nah, kalau ada, coba tanyain tuh konsumen produk tersebut ya. Caranya ditanya aja, apa sih keluhan mereka terhadap produk yang produk itu gitu ya, selama ini mereka pakai apa keluhannya. Nah, teman-teman bisa memunculkan itu sebagai value-nya teman-teman nih ya. Teman-teman bisa memunculkan itu sebagai value-nya teman-teman ya. Kemudian tanyain kepada konsumennya teman-teman, calon konsumen teman-teman ya, tanyain konsumen-konsumen yang udah pakai produk sejenis itu di pasaran, tanyain. Nah, kalau tadi teman-teman Anda punya permasalahan atau keluhan kayak gitu, terus apa yang Anda harapkan gitu ya dari produk itu tuh, apa sih yang Anda harapkan tapi nggak ada di produk itu juga bisa jadi value-nya teman-teman tuh ya. Kemudian teman-teman juga bisa menanyakan produk apa ya yang teman-teman bisa munculkan gitu ya. Jadi ini bertanyanya lebih ke timnya teman-teman ya. Setelah teman-teman dapat nih keluhannya, kemudian fitur yang diharapkan, teman-teman boleh mulai nanya ke timnya teman-teman gitu ya. Nah, kalau gitu nih kita mau bikin apa gitu ya, supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan konsumen dan apa yang diinginkan oleh konsumen gitu ya. Jadi kalau ini bisa diakomodir oleh teman-teman, maka ini bisa menjadi value-nya teman-teman. Kalau kita lihat Tokopedia gitu ya, selain Tokopedia ada banyak tuh, ada Shopee, ada yang kemarin rencana mau tutup gitu ya, itu juga salah satu marketplace gede gitu ya. Kemudian ada juga Aku Laku dan sebagainya gitu ya. Jadi ada banyak banget ya. Tapi masing-masing punya value yang berbeda-beda. Value inilah yang nanti akan menjadi salah satu jaminan teman-teman bahwa bisnisnya teman-teman itu akan bisa sustain di pasar gitu ya. Jadi nggak cuman bisnis itu dimunculin gitu, tapi bisnisnya malah bisa sustain ya. Munculnya dari mana? Jangan hanya berpikir produk, tapi berpikirlah tentang value teman-teman
biar nggak wasting. Karena satu produk belum tentu ada 2 value, ya. Tetapi satu value bisa jadi banyak produk, teman-teman. Jadi mending kita mulai mikirin value-nya daripada mikirin produknya. Oke, nah ini tentang ideasi gitu ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ideasi sebenarnya? Jadi ideasi itu awalnya adalah dari sebuah langkah, teman-teman. Ya. Sebelum kita mulai mendapatkan ide, maka kita harus memahami dulu ya apa yang menjadi permasalahan konsumen. Kita pahami dulu, kemudian kita lakukan observasi, barulah kita lihat sudut pandang kita dari mana. Ya. Nah, dari situ akhirnya kita baru bisa mulai masuk ke ideasi, teman-teman. Nah, kita masuk ke ideasi dan kita membuat prototipenya, barulah kita testing. Ya, jadi kita tidak langsung membuat produknya, teman-teman, tetapi kita membuat prototipenya dulu, gitu ya. Kita bikin nih prototipenya dulu. Nah, kenapa kok kita enggak langsung bikin produknya, tapi kita bikin prototipenya? Yuk, silakan. Ada yang ingin berkontribusi di sini, teman-teman? Silakan. Kenapa kok kita bikin prototipenya dulu? Wah, ini ada yang sudah raise hand, Kak Daniel. Ya. Silakan. Alasan mereka membuat prototipenya dulu adalah untuk memastikan kualitas dari produknya dulu sebelum didistribusikan kepada customernya. Terus ngapain kok harus bikin itu dulu gitu? Kenapa kok nggak langsung aja? Kenapa kok harus dipastikan dulu? Supaya customernya bisa mendapatkan kualitas dari produk secara yang paling terbaik. Sehingga tidak ada review negatif dari customer yang mungkin akan membuat produk dicap buruk oleh customer dan lain-lain. Oke, jadi dibuat seperti itu supaya kita memastikan kualitasnya bagus ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau menambahkan gitu dari Mas Daniel tadi? Yuk, silakan teman-teman. Ada yang ingin menambahkan? Kenapa kok kita bikin prototipe dulu ya? Kan capek tuh bikin prototipe kemudian harus dites gitu. Kenapa nggak kita langsung bikin produk aja kemudian langsung cepet-cepet kita jual tuh? Ya, silakan teman-teman. Kan kita bisa bikin produknya kemudian produknya kita tes gitu ya sambil kita jual. Kenapa harus bikin prototipe dulu nih teman-teman? Izin Pak. Silakan. Siapa dulu nih? Permisi Pak, izin menambahkan, menurut saya itu kegunaan dari prototipe adalah untuk mengetahui atau memperbaiki masalah sebelum memulai produksi sebuah produk, misal skala kecil atau skala besar yang nantinya kan kalau ada kegagalan atau kendala itu untuk menghemat waktu dan biaya yang berkaitan dengan produksi seperti itu Bapak. Oke, berarti menghemat waktu dan biaya ya. Gitu. Makanya kita bikin prototipe. Oke, teman-teman. Thank you. Nah, saya lanjut ya, teman-teman. Nah, ini. Jadi, kenapa kita bikin prototipe dulu ya? Dan setelah prototipenya yang dites. Kenapa nggak kita bikin produk aja langsung kita bikin produk jadi gitu ya. Kemudian langsung kita jual dan kalau memang perlu dites ya dites gitu. Nah, saya sangat sepakat dengan jawaban Kak Daniel dan Kak Widya ya. Jadi memang kalau kita langsung bikin kemudian fail teman-teman, kita akan rugi banyak banget gitu. Yang pertama kita rugi duitnya. Yang kedua kita rugi waktunya karena kita harus ngulang lagi dari awal teman-teman. Gitu. Dan itu buang waktu, buang energi gitu ya. Kemudian juga buang duit yang gede. Nah, kalau prototipe enggak. Nah, prototipe itu yang akan kita tes. Bentuk prototipe itu tidak harus sempurna, teman-teman. Ya, tidak harus sempurna. Jadi kita bisa bikin kayak gini nih. Dari ide, dari ideasi akhirnya muncul ide. Gitu. Dari ide akhirnya jadi prototipe. Ya, prototipenya kalau misalnya kita mau bikin mobil listrik, gitu ya, nggak perlu kita benar-benar bikin produknya dalam bentuk mobil listrik yang udah jadi, yang keren banget, gitu ya, nggak perlu. Kita bisa bikin pakai kardus misalnya, yang penting udah kelihatan ya, dan bisa di testing.
gitu. Karena mobil listrik itu kekuatannya ada di mana sih? Ya, yang ingin kita tekankan di apanya? Oh, ternyata kita mau ngelihat nih, apakah mobil listrik kita itu bisa benar-benar jalan gitu ya, pakai listrik gitu. Kemudian apakah dengan kapasitas yang ada kita bisa jalan berapa kilometer? Ya, itulah prototype itu. Kita bikin seminimal mungkin, teman-teman. Ya, kita bikin seminimal mungkin. Yang penting adalah orang udah bisa kebayang, oh mobil listrik itu bentuknya kayak gini toh, gitu. Dan itulah yang kita tes, teman-teman. Nah, kalau dites ternyata masih belum oke prototipenya, yang kita sempurnakan, gitu. Ya, prototipenya kita sempurnakan sesuai dengan ide kita. Kalau udah oke, barulah kita bisa bikin produk, ya. Dan untuk bisa bikin produk sendiri itu masih ada MVP sebenarnya, teman-teman. Ya, apa itu MVP? Minimum Viable Product. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau membangun sebuah bisnis, selain teman-teman harus dari sisi produk itu sudah ada gitu ya. Teman-teman di dalam membangun bisnis, kalau kita mau sustain, teman-teman buatlah atau bangunlah bisnis atau produk gitu ya, yang dia bisa menghasilkan profit, teman-teman. Ya, jadi jangan hanya bikin produknya tapi dia tidak menghasilkan profit. Ya, biaya produksi sama dengan harga jual, ya akhirnya kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Itu tidak akan membuat produk kita atau bisnis kita itu sustain dalam waktu lama. Kemudian ya, buatlah produk atau bisnisnya yang dia itu bisa berdampak untuk konsumen kita, teman-teman. Ya, dampaknya apa? Dampaknya ya menyelesaikan permasalahan mereka, sehingga mereka karena masalahnya selesai, mereka akan pada saat muncul masalah yang sama, mereka akan beli lagi produk kita, teman-teman. Kalau produk kita tidak menyelesaikan masalah, nggak akan laku, teman-teman. Gitu. Oke, Kak Aldi Prabowo, ada yang ingin disampaikan? Oh, enggak. Oke. Minta tolong di mute, Kak. Oke, makasih. Nah, selain dari berdampak untuk konsumen kita, hendaknya berdampak untuk masyarakat dan berdampak untuk lingkungan, teman-teman. Gitu ya. Jadi berdampak untuk masyarakat, berdampak untuk lingkungan, ya. Nah, kalau kita punya bisnis atau produk yang impactful, punya dampak, maka produk kita ini akan bisa sustain. Tetapi akan lebih terjamin lagi sustainability-nya kalau kita punya produk yang adaptif, teman-teman, ya. Artinya adaptif apa? Adaptif itu yang mengikuti perkembangan permasalahan, ya. Mengikuti perkembangan permasalahan yang ada di konsumen, teman-teman. Ya, itu adaptif ya. Jadi seringkali konsumen itu kebutuhannya berubah di tengah jalan. Kemudian ada teknologi yang berubah di tengah jalan. Maka bisnis kita atau produk kita itu juga bisa adaptif. Ya, dia bisa sesegera mungkin gitu ya, kita lakukan upgrading, ya, kita lakukan modifikasi yang lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan, teman-teman. Ya, itu akan bisa menjamin produk maupun bisnis kita. Nah, kalau kita ngomongin ideasi gitu ya, kalau kita ngomongin ideasi, ya, banyak yang sekarang itu mengatakan bahwa ide itu murah. Tetapi eksekusi itu yang mahal, teman-teman. Ya, jadi kalau cuma teori doang sekarang itu udah murah, teman-teman. Karena apa? Kalau nggak dieksekusi ya mau jadi apa gitu ya. Gitu. Jadi kalau hanya teori sekarang udah banyak banget gitu. Dan itu lebih gampang ya karena cuma teori gitu ya. Tetapi dia akan jadi real revenue, dia akan jadi real bisnis kalau ide itu dieksekusi, teman-teman. Nah, salah satu bentuk eksekusi ya, kita harus tahu apa itu problemnya, kemudian kita petakan. Nah, teman-teman tentunya nggak asing dengan yang namanya VPD, Value Proposition Design. Ya. Teman-teman harus tahu apa yang jadi targetnya konsumen itu mau menyelesaikan apa gitu ya. Kemudian apa yang jadi permasalahan utama, apa yang menyakitkan banget buat mereka, ya. Dan apa yang diharapkan oleh mereka. Jika kebutuhannya atau kesakitannya tadi itu atau pain-nya tadi itu sudah terselesaikan, teman-teman. Ya, itu yang penting. Karena dari hasil analisis itu
Ya, hasil surveinya teman-teman itu barulah teman-teman bisa menentukan solusinya. Teman-teman bisa menentukan produknya apa. Ya. Ini nih, kalau gampangnya ada orang mau nyebrang ke seberang jurang gitu ya. Kita nggak bisa tuh langsung nyarankan, oke, kamu pakai jembatan aja ya, atau oke, kamu pakai balon terbang aja. Nah, bisa jadi ya permasalahannya ternyata tidak seperti itu. Kita nyaranin pakai balon terbang, ternyata dia takut ketinggian tuh. Ya, kita nyaranin, oke, kamu bangun jembatan aja. Ternyata, waduh, permasalahan saya sebenarnya bukan di situ. Ya, dan itu bisa terselesaikan dengan hal yang simpel. Misalnya apa? Ya udah, saya tinggal lompat aja, orang itu masih dalam jangkauan lompatan saya. Nah, itu ya. Itu butuhnya ada survei, teman-teman. Ya, jadi jangan segan untuk melakukan survei. Gitu ya. Jadi jangan segan untuk melakukan survei. Ide, kalau kita mau eksekusi, maka ide itu harus diverifikasi, harus divalidasi, teman-teman. Gitu. Nah, ini ya value proposition-nya. Artinya apa yang jadi profilnya konsumen, teman-teman harus benar-benar dapat ya. Sampai dengan behavior konsumen itu seperti apa, teman-teman harus dapat. Dan kalau teman-teman bisa membuat sebuah produk atau layanan yang sesuai dengan profil konsumen tadi, maka itu disebut dengan problem solution fit. Artinya produk teman-teman udah sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen, dan konsumen bisa dipastikan akan beli produk teman-teman. Oke, ini ada yang bocor lagi kayaknya. Ya Pak. Oh, Kak Aldi. Halo Kak Aldi. Minta tolong untuk di mute. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, ini ya kalau kita ngomongin tentang market nih teman-teman ya. Nah, ini nanti juga akan kepake kalau teman-teman mementori adik-adiknya, atau mungkin ada di antara teman-teman yang kepingin ikutan P2MW 2023 gitu ya. Jadi market segment gitu ya, itu akan lebih bagus kalau misalnya mencakup 4 hal ini teman-teman, jadi bisa lengkap gitu ya. Aspek geografisnya apa gitu. Aspek geografis itu apaan sih? Aspek geografis itu ya yang berkaitan dengan letak, berkaitan dengan posisi teman-teman gitu ya. Jadi ada di kota mana, negara mana gitu. Kemudian market segmennya juga jelas di situ teman-teman ya. Itu tentang waktunya, kemudian tentang misalnya nih tentang zona waktu kalau memang berkaitan dengan itu ya. Berkaitan dengan bahasa gitu ya. Artinya aspek geografis ada. Kemudian ada aspek demografi ya, aspek kependudukannya. Nah, ini tentang age atau tentang usia, kemudian tentang gendernya, kemudian tentang religion, edukasi, dan lain sebagainya. Aspek demografisnya muncul. Kemudian ada yang aspek psikografis ya. Nah, ini usahakan juga muncul ya nanti teman-teman pada waktu teman-teman membuat proposalnya itu. Jadi lengkap teman-teman, dilengkapi dengan behavioral. Jadi behavioral itu adalah kebiasaan dari marketnya teman-teman seperti apa. Nah, kalau teman-teman bisa mengidentifikasi ini dengan jelas, dengan clear gitu ya, insya Allah nanti proposalnya juga nilainya bisa tinggi, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita ngomongin value nih, ya, kita ngomongin value. Usahakan value teman-teman itu tidak hanya value fungsional ya, setidaknya sampai ke value emosional, teman-teman. Ya, ini ada beberapa contoh ya tentang value yang sifatnya fungsional. Menghemat waktu, menyederhanakan, ya, mereduksi atau mengurangi risiko, ya, kemudian meningkatkan kualitas, kemudian mengurangi biaya. Nah, itu adalah hal-hal yang sifatnya fungsional. Kalau yang sifatnya sudah emosional, teman-teman, ya, itu bisa ke arah meningkatkan kebahagiaan, ya, kemudian memberikan membuat konsumen itu mampu bernostalgia misalnya. Nah, itu adalah hal-hal yang sifatnya emosional ya. Jadi usahakan value teman-teman tidak hanya fungsional, tetapi value-nya sampai dengan ke emosional. Kalau bisa ke social impact malah lebih keren lagi gitu ya value-nya. Jadi usahakan value itu muncul teman-teman. Ya, tidak hanya produknya tetapi value-nya apa. Karena kalau kita ngomongin di BMC gitu ya,
ada value proposition. Nah, ini akan keren banget kalau value-nya bisa sampai ke social impact. Jadi ada fungsionalnya, ada emosionalnya, ada bagaimana dia mengubah kehidupan konsumen gitu ya, bahkan sampai ke social impact-nya. Ya, itu keren kalau value-nya teman-teman bisa muncul seperti itu, teman-teman. Oke, nah ini ada yang sempat bingung nih, apa bedanya prototype dengan MVP? Ya, MVP itu minimum viable product. Jadi setelah prototype teman-teman ya, jadi setelah teman-teman munculkan tadi itu value-nya, ya teman-teman munculkan produknya. Nah, produk ini bisa dalam bentuk prototype. Mas Win misalnya nih, kalau makanan minuman apakah juga perlu? Saya punya ini nih, punya ide bisnis untuk membuat bubur bayi misalnya. Value-nya apa? Dia aman, kemudian dia juga bisa meningkatkan metabolisme bayi gitu ya, dan bisa meningkatkan kecerdasan bayi menjadi 100 kali lipat dibanding makanan bayi yang ada sekarang, dibanding bubur bayi yang ada sekarang. Nah, oke, itu idenya. Nah, kemudian bikin prototipe-nya dulu nih teman-teman gitu ya. Bikin prototipe-nya dulu. Ya, tidak harus dalam kemasan yang bagus, ya tidak harus dengan rasa yang beraneka rasa gitu ya. Tetapi dia lebih ke arah value-nya tadi gitu. Ya. Nah, ini mulailah kita membuat prototipe-nya. Jadi prototipe itu lebih ke arah simulasi produk, teman-teman, ya. Yang dia itu bisa dilihat dan dia bisa dirasain, ya, seperti orang itu melihat produknya gitu. Nah, kalau digital gimana Mas Win? Nah, kalau digital ya malah enak, teman-teman bikin aja prototipenya, misalnya UI-nya teman-teman bikin gitu ya. Kemudian dari UI yang teman-teman bikin itu form-formnya, ya ternyata formnya itu juga sudah bisa diklik ya. Tapi nggak ada database-nya, nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting orang itu bisa mulai merasakan experience gitu ya, pengalaman bagaimana produk teman-teman nantinya. Jadi ini memang masih simulasi, ya produk simulasi. Targetnya apa? Kalau prototype, targetnya adalah teman-teman bisa melakukan testing terhadap asumsi-asumsi teman-teman, terhadap hipotesis teman-teman, gitu ya. Jadi bikin prototype ya. Kemudian prototype ini boleh teman-teman ujikan secara terbatas, gitu. Jadi ke orang-orang yang di awal pernah teman-teman tanya masalah Anda apa dan sebagainya. Ya, temui lagi orang-orang itu, kemudian tunjukkan prototipenya teman-teman gitu ya. Suruh dia coba apakah itu sudah menyelesaikan permasalahannya dia. Apakah keinginannya dia sudah terakomodasi di situ, teman-teman. Nah, itu prototype tuh ya. Nah, kalau sudah oke, baru kita munculkan MVP, minimum viable product. Nah, kalau di IWDM yang tahun lalu, teman-teman ya, kalau di IWDM yang tahun lalu itu ada dua tahapan ya, ada tahapan yang tahap awal yang masih prototype dan ada yang sudah MVP gitu ya. Nah, ini banyak yang kemarin itu juga masih bingung gitu, apa ya bedanya. Nah, ini ya, kalau prototype itu setidaknya teman-teman sudah punya gambarannya, sudah punya simulasinya gitu. Tapi belum pernah dijual, belum pernah beneran dilempar ke pasar karena masih uji coba gitu. Nah, MVP itu juga bisa sifatnya uji coba, teman-teman. Gitu. Jadi MVP ini adalah sebelum dia menjadi produk sempurna. Ya. Tapi fitur-fitur dasarnya sudah ada, ya. Minimal fiturnya sudah ada. Dia sudah bisa benar-benar dipakai, orang bisa merasakan gitu ya. Dan fitur-fitur minimalnya benar-benar bisa terpakai. Aplikasi